Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan daripada manasik kita yang kemarin. Sekarang memasuki halaman 5 dan insya Allah kita dengan halaman 6, yaitu penjelasan sebelum berangkat. Apa saja yang kita baca, apa saja yang kita amalkan sebelum berangkat. Yang pertama, dan sunat jika hendak memulai berangkat dari rumah membaca ayat surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, dan surah Al-Fatihah. Jadi 4 surah ini kita baca sebelum keluar dari rumah. Dan ketika sudah di luar rumah, sunat membaca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kemudian apabila naik dalam kendaraan bermotor atau kapal atau pesawat, ini kalau nanti ketika kita sudah di pendopo, kita naik ke dalam bis, kita dipanggil per kloter atau per rombongan, kita masuk ke dalam bis. Jadi di dalam bis ketua rombongan itu memimpin membaca Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini sunnah dibaca doa ketika menaiki ke dalam bis atau ke dalam pesawat. Dan jika pesawat sudah bergerak, maka ditambah lagi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Ini sunnah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa ini adalah sunnah untuk dibaca ketika kita akan melaksanakan perjalanan haji ataupun umroh ke tanah suci. Dan sunat memperbanyak doa. Di antaranya adalah membaca La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Nah, ini sunnah juga dibaca. Kalaupun ini misalnya kada kita baca, kada jadi masalah, boleh kita membaca zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah selama di jalan. Kemudian, dan jika mendapat ketakutan akan kejahatan orang atau apa saja yang ditakuti, kita ini mungkin sebagian kita jamaah kita ada yang takut kira-kira di jalan ada apa, atau misalkan ada kenapa-kenapa, boleh sunnah kita menambah doa lagi dengan membaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah, jadi bacaannya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini sunnah. Dan wajib dalam perjalanan itu mengetahui arah kiblat. Nah, jadi kalau di perjalanan kita tahu mana tempat arah matahari tenggelam di mana, terbit di mana, salah satunya tahu arah kiblat. Lalu kayak apa Ustaz, kita nang kada tahu di kiblat? Nah, kada jadi masalah. Kebiasaannya kita jamaah haji itu akan singgah sembahyangan di rantau. Kalau dari pendopo
menuju ke Banjarmasin ke asrama haji biasanya singgahnya di Rantau itu melaksanakan sholat. Nah, kalau kayak tahun tadi itu melaksanakan jamak qashar di Rantau, Masjid Rantau. Nah, jadi kemudian jangan sampai sekali-kali meninggalkan sembahyang 5 waktu. Ingat ya, karena perjalanan kita menuju ke tanah suci adalah perjalanan ibadah, otomatis setiap ibadah kita jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai gara-gara perjalanan kita ada sembahyang. Nah, ini rugi benar. Karena sembahyang itu suatu rukun Islam yang lebih besar. Kenapa? Karena kan di dalam rukun Islam sholat itu adalah yang nomor 2, sedangkan haji adalah nomor 5. Nah, jadi kalau keutamaannya lebih besar lagi sholat. Nah, apalagi kita yang akan melaksanakan haji, jangan sampai tertinggal sholat. Daripada haji dan ditinggalkan dengan tidak uzur, maka rugilah. Nah, jadi kalau kita hendak bahaji tapi sembahyang, nah ini orang nang rugi. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan sebagai orang nang marugi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.